Efesus 4 ayat yang ketiga, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Shalom saudaraku, di sini Paulus menjelaskan tentang sesuatu yaitu kesatuan roh. Gitu ya. Ada banyak kesatuan di antara umat Tuhan yang terjadi karena berbagai macam faktor. Bisa saja kesatuan itu terjadi karena kita sama-sama dalam sebuah gereja. Bisa juga kesatuan itu terbentuk karena kita bersama-sama dalam suatu tugas tertentu. Bisa macam-macam saudara. Bahkan kita sebagai bangsa Indonesia itu kita terbentuk sebuah kesatuan karena kita sebagai satu bangsa dan satu berbangsa yang satu, gitu ya. Ada banyak kesatuan-kesatuan yang terjadi antara umat Tuhan. Tetapi di sini Paulus menjelaskan tentang satu bentuk kesatuan, yaitu yang disebut dengan kesatuan roh. Kesatuan roh ini berbeda dengan kesatuan karena kita sering bertemu, karena kesatuan karena kita sama-sama dalam suatu wadah tertentu, karena kesatuan karena kita ada konflik kepentingan, saling berkepentingan satu dengan yang lainnya. Ini sesuatu yang berbeda. Kesatuan roh itu adalah kesatuan yang datang karena Roh Kudus, karena masing-masing pihak, masing-masing pribadi punya persekutuan yang erat dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu yang mengikat menjadi sesatu. Sekali lagi saya sudah bilang tadi, bukan karena satu gereja, bukan karena satu wadah, bukan karena sering bertemu, bukan karena sesuatu hal yang saling memerlukan. Tetapi walaupun orang-orang itu tidak pernah bertemu, walaupun mungkin sesuatu yang terpisah sangat jauh, tetapi apabila masing-masing berada dalam persekutuan dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu yang mempersatukan. Itulah yang disebut dengan kesatuan roh. Gitu ya. Dan Paulus tadi menekankan bahwa kita berusahalah untuk memelihara kesatuan roh. Ini hanya bisa kita lakukan dengan satu-satunya cara adalah kita masing-masing bersekutu dengan Roh Kudus. Kalau kita dekat dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu yang menyatukan roh kita. Sekali lagi, bukan karena pertemuan, bukan karena saling bertemu atau saling berurusan atau satu wadah tertentu, tetapi Roh Kudus yang mengikat itu semua jadi satu. Dan menjelang akhir zaman, saya percaya gereja Tuhan dari berbagai macam suku, bangsa, dan bahasa, walaupun kita tidak bertemu satu dengan yang lainnya, gereja Tuhan, tubuh Kristus akan dipersatukan, yaitu melalui Roh Kudus, dan itu adalah suatu kesatuan roh. Dan mari Anda dan saya kita bergaul dengan Roh Kudus supaya kita memelihara kesatuan roh dengan segenap umat Tuhan yang sama-sama punya persekutuan pribadi dengan Roh Kudus. Dan Paulus katakan mari kita memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Makasih.